Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Muslim dengan keadaan walafiat. Alhamdulillah. Hari ini kalian dengan tema menolak, kenapa kita menolak surga. Oke. Ya. Sebelum kita mulai, kita buka karim pada sore hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran pada akhina Yovita Bisa. Kepada beliau kami persilakan. Beliau. Kemudian langsung saja tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Hasan. Temanya hari ini yaitu menolak surga. Kenapa kita menolak surga? Padahal ya kita akan disampaikan oleh Ustaz Abu Hasan pada Ustaz Abu Hasan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat-nikmatnya sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, di dalam rangka melaksanakan kewajiban yang telah Allah dan Rasulnya syariatkan, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, di mana dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu merupakan fardu ain, kewajiban bagi setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun wanita. Semoga niat kita, langkah kaki kita menuju majelis ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Dan semoga ilmu yang telah kita pelajari nantinya benar-benar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu sebab dimudahkannya kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim, hadis yang ke-2322, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Kata Nabi, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya talabul ilmi merupakan bagian dari jalan-jalan menuju surga. Pertanyaannya adalah, mengapa harus menuntut ilmu? Bukankah masih banyak amal ibadah yang lain yang merupakan jalan menuju surga? Salat adalah jalan menuju surga, saum, Ramadan, zakat, haji, umrah, membaca Al-Quran, berzikir dan seterusnya adalah jalan-jalan menuju surga. Kenapa hadis itu hanya disebutkan ilmu? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya ternyata tidak ada jalan yang paling efektif
Tidak ada jalan yang paling efisien, tidak ada jalan yang bisa mendekatkan seorang hamba dengan surga Allah illa talabul ilm, kecuali menuntut ilmu. Oleh karena itu berbahagialah antum, ikhwan dan akhwat, yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilm, menuntut ilmu. Sebab disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang ke-1737, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani makhbunun fihi makatsirun minan nas." Kata Nabi, ada dua nikmat yang menyebabkan manusia itu menjadi rugi. Ada dua nikmat yang menyebabkan manusia itu rugi. Diberi nikmat tapi rugi. Coba bayangkan, diberi nikmat tapi rugi. Kenapa? Karena tidak dimanfaatkan. Apa dua nikmat itu? Satu, kata Nabi, as-sihat. Dan yang kedua, wal farah, nikmat kesempatan. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat kesempatan. Ya akhi, orang diberi sehat merupakan nikmat terbesar. Coba bayangkan, satu orang yang sehat berjuta-juta keinginan. Antum lihat, satu orang yang sehat kepingin ini, pengen itu, pengen ke sana, macam-macam. Tetapi kalau diperhatikan, berjuta-juta orang yang sakit, keinginannya cuma satu. Berarti sehat ini mahal ya. Sehat ini merupakan sesuatu yang berharga, yang harus kita syukuri. Sebaliknya ada juga, yaitu nikmat yang kedua adalah nikmat kesempatan. Ada orang diberi oleh Allah sehat tapi tidak diberi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehat walafiat, gak ada waktu lagi untuk sholat berjamaah di masjid. Diberi sehat, gak ada waktu untuk buka Al-Quran. Diberi sehat, gak ada waktu lagi untuk taklim, talabul ilm. Waktunya habis untuk duniawi. Tetapi sebaliknya, ada juga orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah yang begitu banyak, tetapi dia tidak diberi sehat oleh Allah. Oleh karena itu, kita yang ada di majelis ini wajib bersyukur kepada Allah SWT, karena dua nikmat Allah berikan semuanya kepada kita, nikmat sehat dan nikmat kesempatan waktu luang. Semoga Allah SWT mencatat kita hamba-hamba yang syakirin, yang pandai menilai, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini untuk yang pertama kalinya saya berhadapan dengan antum semua. Adapun tema yang diberikan kepada kami memang judulnya sedikit, yaitu membuat hati bertanya-tanya, menolak surga. Mengapa surga harus ditolak? Ya, sehingga temanya menolak surga. Sebenarnya setelah kami tanyakan apa maksudnya, maka kami tahulah arahnya kemana. Maka pada sore hari ini, sebagaimana tema yang telah disampaikan menolak surga, yaitu kami akan bacakan satu hadis Nabi, yang mana tema tersebut berangkat dari hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 7280. Yang punya kitab Sahih Bukhari bisa dibuka hadis yang ke 7280. Kami bacakan, yaitu bunyi hadis tersebut dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Bukhari 7280. Nah, saya baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini boleh. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku masuk ke dalam surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ana kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Nah, ini Nabi mengatakan seluruh umatku masuk ke dalam surga,
selain orang yang enggan, yang gak ingin masuk surga. Qalu, maka para sahabat bertanya. Berarti yang tanya lebih dari satu. Karena qalu, kalau qala satu. Nah, kalau qalu maka dia jamak. Nah, adapun kalau qala yaitu mufrad. Qalu, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa orang yang enggan itu? Semua orang ingin masuk surga. Lalu Nabi mengatakan semua umatku masuk surga kecuali orang yang enggan. Maka para sahabat bertanya, siapa yang enggan itu? Inilah jawabannya. Qal, Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi, barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan siapa yang durhaka alias tidak taat kepadaku itulah orang yang enggan, yang tidak ingin masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab yaitu Sahih Bukhari nomor 7280. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Mengingat waktu yang singkat, saya akan sebutkan beberapa saja. Mungkin nanti akan berkembang barangkali ada yang bertanya atau apa. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini ada 6. Ada 6 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nah, apa yang bisa kita ambil? 1, kita kenali dulu biografi perawinya. Pembawa hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa beliau ini? Ini kita kenali. Siapa beliau ini? Beliau ini yaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biografinya bisa kita lihat di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullah, penulis kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar. Di dalam kitab itu di juz yang kedua, di juz yang pertama, halaman 512 sampai 520, kurang lebih sekitar 8 halaman. Nah, bolak-balik tadi ya, bolak-balik disebutkan tentang biografi Abu Hurairah. Siapa beliau ini? Ternyata beliau ini nama aslinya bukan Abu Hurairah. Ada yang tahu? Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Duaisi radhiyallahu anhu. Kesepakatan para ulama, nama asli Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Duaisi. Nah, beliau ini memiliki kunyah. Nama panggilan Abu Hurairah, Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Kenapa disebut Abu Hurairah bapak kucing? Karena beliau suka terhadap kucing, sedangkan keluarganya tidak menyukai kucing. Beliau menemukan seekor kucing kecil, yaitu kucing kecil namanya Hurairah, ya. Nah, Hurairah. Lalu kemudian beliau menyimpannya, memasukkan ke dalam sakunya. Lalu beliau pulang ke rumah dan kucing itu mengeluarkan suara. Lalu keluarganya mengatakan, "Anta Abu Hurairah, engkau adalah bapaknya kucing." Ya, karena menyimpan yaitu kucing. Bahkan Nabi pun memanggil Abu Hurairah, "Ya Abahir, wahai bapaknya kucing." Jadi boleh Abu Hurairah itu nama panggilan, tidak harus orang itu harus punya anak siapa. Misalnya, nggak harus, tidak harus, ya. Belum berkeluarga semua kan di sini? Belum ya? Belum ya. Nah, karena kebiasaan orang Arab, nama anaknya siapa maka dia dipanggil dengan nama anaknya tersebut. Nah, misalnya nama saya Muhammad Giri, saya dipanggil Abu Aslam karena putra saya yang pertama namanya Aslam, sehingga saya dipanggil Abu Aslam, bapak Aslam, bapaknya Aslam. Kenapa? Itu sunnah. Antum pun sekalipun belum berkeluarga boleh pakai nama kunyah, itu sunnah. Nah, ya, misalnya pakai nama-nama yang bagus atau pakai nama hewan-hewan tertentu gitu ya. Nah, gitu, jangan ya, jangan, lebih baik nama-nama yang lain misalnya boleh ya. Sebagaimana yaitu Aisyah radhiyallahu anha, beliau memiliki kunyah nama panggilan Ummu Abdillah, padahal beliau menikah dengan Rasulullah
hadis disebut Ummi Abdillah, Ummu Abdillah, Ummu Abdullah, ibunya Abdullah. Padahal beliau belum sempat melahirkan anak namanya Abdullah. Aisyah menikah dengan Rasulullah nggak sempat. Semua anak Nabi dari rahim Khadijah radhiyallahu anha. Semua anak Nabi dari rahim Khadijah dan satu dari rahim Maria Al-Qibtiyah. Aisyah menikah, Aisyah menjadi janda umur 18 tahun, nggak sempat punya anak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi punya gelar Ummu Abdullah, Ummi Abdillah. Ini boleh. Kenapa? Karena pakai nama keponakan. Itu nggak apa-apa. Ya, karena dia punya keponakan, anaknya Asma, saudara kandungnya Aisyah, diberi nama Abdillah. Boleh Ummi Abdillah. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masuk Islam tahun 7 Hijriah. Beliau wafat tahun 57 Hijriah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika beliau masuk Islam pada saat terjadi perang Khaybar. Nah, yang menarik beliau ini belajar bersama Rasul, yaitu subhanallah 4 tahun. Belajar sama Nabi hanya 4 tahun. Antum kuliah berapa lama? 5,5. Berapa lama? Total 5,5. Total 5,5. 5,5. Total 5,5. Tak nah, ya. Ini belajar sama Nabi 4 tahun. 4 tahun itu dia bisa menguasai 5.344 hadis. Hafal. Nah, ya. Hafal. 4 tahun saja belajar bersama Nabi. Dan beliau tidak pernah meninggalkan majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai pernah menahan lapar beberapa hari, tidak makan dan tidak minum, hanya ingin supaya tidak ketinggalan majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana di situ Rasul, di situ Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beda sama sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu ajma'in, yang mereka punya keluarga, mengurus keluarganya. Abu Hurairah tidak. Di mana ada Rasul, di situ ada Abu Hurairah. Makanya antum jangan kaget kalau asapnya bagus dari Abu Hurairah dan semuanya Abu Hurairah. Ranking kedua baru Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ranking ketiga Aisyah radhiyallahu anha, 2.210 hadis. Hafal, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum hafal berapa hadis? Hafal berapa hadis? Ya akhi, hafal jeda. Afwan jeda. Nah, waktu kita ini ternyata banyak untuk dunia, bukan untuk di jalan Allah. Antum lihat seorang ulama besar yang bernama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau wafat usia 45 tahun, masih muda. Bahkan ketika wafat gak sempat nikah. Banyak ulama-ulama yang sampai wafatnya gak nikah. Ibnu Taimiyah wafat gak nikah. Ibnu Katsir, penulis kitab tafsir Ibnu Katsir, gak nikah sampai wafat. Kenapa? Karena sibuk untuk berdakwah, memberi fatwa, mengkaji Al-Quran, nah, ya, mengkaji ilmu-ilmu hadis dan sebagainya. Antum tahu meninggal usia 45 tahun Imam An-Nawawi memberikan karya terbaik untuk Islam. Karyanya dinikmati oleh miliaran manusia. Tidak ada satupun pondok pesantren yang tidak ada kitabnya Imam An-Nawawi. Kitab apa itu? Bahkan kalau ada pondok pesantren yang tidak ada kitabnya Imam An-Nawawi, perlu dipertanyakan pondok pesantren tersebut. Kitab apa tahu itu Ustaz? Insya Allah kalau saya sebut aku semua tahu, bisa melanjutkan. Kitab Riyadus Shalihin. Penulisnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Umur 45 tahun masih muda wafat, memberikan sumbangsi terbaik untuk Islam. Anda mau tanya nih, antum sudah berapa ayat Al-Quran yang hafal? Sudah berapa juz Al-Quran yang hafal? Nah, alhamdulillah Ustaz, anak sudah hafal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kautsar, setelah itu An-Nasr, Al-Zilzalah. Sudah banyak 6 surah. Subhanallah, 6 surah banyak ini. Ya, lalu Al-Fil, Al-Ma'un, Al-Quraisy, ya. Lalu kemudian Al-Zilzalah. 10. Luar biasa banyak. Ya, banyak. Masih mending daripada tidak sama sekali. Ya. Oleh karena itu, maka mari kita lihat Abu Hurairah. Makanya kata para alim ulama, siapa yang membenci Abu Hurairah, salah satunya orang-orang Syiah, siapa yang menuduh, mencaci maki Abu Hurairah, maka perlu dipertanyakan keislamannya. Kok bisa? Apa kaitannya menghina Abu Hurairah dengan keislamannya dipertanyakan, syahadatnya dipertanyakan?
apabila Abu Hurairah sudah dihina, sudah dicela, berarti dia telah mencela Islam. Karena semuanya dari Abu Hurairah. Apa saja, masalah wudhu, masalah sholat, masalah akidah, masalah manhaj, masalah ibadah, masalah muamalah, Abu Hurairah ada di dalamnya. Berarti kata para ulama, siapa yang mencela Abu Hurairah, berarti dia yaitu telah menghina Islam. Dan menghina Islam perlu dipertanyakan keislamannya, karena begitu banyak hadis yang Abu Hurairah riwayatkan. Baik. Lalu kemudian setelah itu beliau wafat tahun 57 Hijriah, dimakamkan di Madinah, di Baqi, kuburan Baqi. Semoga Allah melapangkan surga untuk beliau radhiyallahu anhu. Baik, nomor 2 pelajaran yang bisa diambil. Nomor 1 biografi. Nomor 2 sudah mulai masuk isinya. Apa itu yang bisa kita ambil? Anda ulang sedikit ya. Tadi Nabi mengatakan semua umatku masuk surga kecuali orang yang enggan. Sahabat bertanya, siapa yang enggan itu? Kata Nabi, siapa yang mentaatiku masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku itulah orang yang enggan. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil, hadis di atas menjelaskan kepada kita tentang tingkatan manusia di akhirat. Itu sudah mulai masuk. Nah, hadis yang tadi telah kita bacakan, nah ini nanti bisa di pertanyaan, bisa diperbanyak nanti. Hadis yang telah kami bacakan tadi, nah yaitu pelajaran yang kedua berbicara tentang tingkatan manusia di akhirat. Ya akhi, ya ukhti, ternyata kalau kita lihat merujuk di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, ternyata tingkatan manusia di akhirat itu ada 4. Nah, ada 4. Apa itu? Yang pertama, yaitu ada orang itu yang ketika masuk surga harus dihisab dulu, diperiksa, diaudit amal perbuatannya, dihisab. Nah, jadi ada orang itu masuk surga harus diperiksa dulu catatan amalnya. Makanya ada hari namanya Yaumul Hisab, hari koreksi amal. Makanya Nabi mengajarkan doa kepada kita. Doanya berbunyi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku ini dengan hisab perhitungan yang mudah, jangan dipersulit. Maksudnya begitu. Nah, ini semua ada dalilnya, nanti bisa dilihat di fotokopian. Sudah kami cantumkan nomor hadisnya, kitabnya, penerbitnya dan seterusnya dalam buku catatan kaki. Baik, kita lanjutkan. Tingkatan manusia yang kedua. Tingkatan manusia kedua, yaitu ada manusia itu nanti di hari kiamat yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, bi ghairi hisab wala adab. Kuotanya terbatas, cuma 70.000 orang. Hanya terbatas. Nggak semua orang ini. Ini yang spesial, tingkatan kedua ini. Masuk surga tanpa diperiksa catatan amalnya dan tanpa sebab, tanpa yaitu mendapatkan adab terlebih dahulu. Lagi langsung masuk surga. Nah, jumlahnya nggak banyak, 70.000 orang. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ini yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 tadi pakai diaudit, diperiksa. Nah, ada pun yang nomor 3, tingkatan manusia di hari kiamat adalah ada orang yang masuk surga harus merasakan panasnya api neraka dulu. Berapa lama? Wallahu a'lam. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak mengeluarkan mereka. Tetapi mereka tidak kekal dalam neraka. Mereka tetap layak mendapatkan surga Allah. Cuman, maaf, tanda kutip, harus ngincipin dulu neraka. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu di dalam hadis Muslim nomornya 154 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi sya'irah. Artinya akan dikeluarkan dari neraka, berarti kan masuk dulu. Akan dikeluarkan dari neraka, berarti masuk dulu dia. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, walaupun itu hanya seberat biji jagung, kata Nabi. Jadi ada orang itu
Yang masuk surga harus melalui neraka lebih dahulu. Yang terakhir, yang keempat tingkatan manusia di hari kiamat, ada orang itu yang masuk neraka khalidina fiha abada, gak ada kesempatan masuk surga, kekal selama-lamanya. Na'udzubillah. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam Al-Quran. Suratnya surat, yaitu di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 37. Al-Ma'idah ayat 37, Allah berfirman, yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka, dan mereka beroleh azab yang kekal. Masuk neraka, gak dikasih kesempatan ke surga. Ini tingkatan manusia nomor 4. Anda mau tanya, yang nomor 1 tadi gimana? Nomor 1 masuk surganya harus diapakan dulu? Bisa. Yang nomor 2 harus apa? Tanpa bisa, tanpa ada, langsung masuk. Berapa jumlahnya tadi? 70.000. Golongan manusia yang ketiga tingkatan masuk surga harus merasakan dulu neraka. Berapa lama di dalam neraka? Wallahu a'lam. Yang keempat, masuk neraka dan tidak keluar, khalidina fiha abada. Al-Maidah ayat yang ke-37 tadi. Nah, jadi ya akhi, kalau antum di masyarakat pernah mendengar, nah ini perlu dikoreksi. Antum di masyarakat pernah mendengar ada seorang ustaz atau dai, nah, yang mengatakan ada orang itu yang sudah masuk surga, dikeluarkan kemudian masuk neraka, dusta dia. Nggak ada. Yang ada adalah dari neraka masuk ke surga. Tidak ada satu riwayat dari surga keluar masuk neraka. Biasanya banyak dai-dai yang menceritakan seorang anak yang nuntut bapak ibunya. Bapak ibunya masuk surga, anaknya masuk neraka. Lalu anaknya berkata, aku masuk neraka gara-gara orang tuaku. Maka orang tuanya dikeluarkan oleh Allah masuk ke neraka. Kadzab, dusta dia. Nah, tingkatan manusia di hari kiamat cuma 4. Tidak ada riwayat cerita dari surga keluar masuk neraka, tidak ada. Yang ada neraka masuk ke surga, ada. Bisa dimahami? Ya. Jadi tolong kritik, tidak ada riwayat yang mengatakan itu. Nah, hanya 4 saja, yaitu tingkatan manusia di hari kiamat. Kita lanjutkan pembahasan nomor 3. Pembahasan yang ke-3. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Nah, ternyata hadis yang kita baca tadi memberikan penjelasan kepada kita tentang salah satu konsekuensi seseorang yang membaca syahadat Rasul. Saya ulang. Hadis yang kita baca di awal di depan, yang siapa taat kepadaku dia masuk surga, siapa yang mendurhakaiku maka itulah orang yang enggak ingin masuk surga. Hadis itu berbicara tentang salah satu konsekuensi ketika seseorang membaca syahadat Rasul. Syahadat itu ada 2. Ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, saya jelaskan ya. Ketika seseorang itu mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ketika seseorang mengucapkan itu, maka konsekuensinya adalah 1. Maka kalau ada seorang yang KTP-nya Islam, dia mengaku Muslim, ternyata konsekuensi ini tidak dijalankan, maaf, perlu dipertanyakan keislamannya. Apa itu konsekuensinya? Saya ulang ya, orang itu kalau sudah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah, konsekuensi yang pertama, ta'atuhu fima amara. Bisa ditulis salah? Bisa ditulis salah? Enggak bisa? Iya. Kalau bisa nanti dikumpulkan. Ya. Terus ditulis apa itu kalau gitu? Tulis Latin. Ya. Hati-hati salah ya. Nanti akhirnya ribut lagi kayak seperti penulisan insya Allah pakai SH atau SH. Ya. Nah, repot karena ditulis Latin. Kalau ditulis Arab ya akan keliru itu ya. Tapi karena
Jadi konsekuensi yang pertama, ta'atuhu fima amara, mentaati semua yang beliau perintahkan. Taat, sami'na wa ata'na. Taat. Taat. Ya. Dalam segala hal taat. Nah, kita mentaati semua yang Nabi perintahkan, kita taat. Bahkan Nabi SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang dari kalian jauhi, dan apa yang aku perintahkan lakukan semampu. Lakukan semampu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita harus taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, konsekuensi kedua ketika seseorang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan semua perkataan Nabi. Enggak boleh ditolak meskipun sulit dijangkau oleh logika. Wajib sami'na wa ata'na. Nah, ya, sami'na wa ata'na, ya, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan semua berita yang Nabi sampaikan. Contoh, Nabi menyampaikan berita tentang yaitu adab kubur, kita terima. Nah, Nabi menyampaikan berita nanti tanda-tanda kiamat akan turun Imam Mahdi Dajjal, sami'na wa ata'na. Nah, kita iman, tidak kita tolak. Contoh, kalau dulu sempat ribut itu, sempat rame, Nabi kan mengatakan hadis Bukhari, apabila minuman itu di dalamnya terdapat lalat, maka celupkan lalat itu, ambil lalatnya, lalu kemudian buang lalatnya, lalu kemudian minum airnya. Mati. Mati. Baik, saya lanjutkan. Kata Nabi, apabila minuman itu terdapat lalat, maka celupkan lalat itu, ambil lalatnya, buang lalatnya, minum airnya. Kenapa? Karena salah satu sayap lalat itu mengandung penawar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian setelah itu apa yang terjadi? Banyak di antara yaitu sebagian kaum muslimin yang tidak meyakini itu masalah lalat mengandung yaitu penawar di dalam. Ternyata terbukti. Meskipun Nabi kita yaitu bukan lulusan fakultas kedokteran, tetapi Nabi kita menyampaikan sesuatu yang bermanfaat. Nah, ya, oleh karena itu kita imani semua yang Nabi katakan. Karena yang Nabi ucapkan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang diucapkan Nabi itu berdasarkan hawa nafsunya, kecuali yang diucapkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Nah, yang ketiga, konsekuensi yang ketiga, ijtinabu ma nahaa anhu wa zajara, menjauhi semua yang Nabi larang. Menjauhi semua yang Nabi larang. Apa yang Nabi larang dia tinggalkan, dia jauhi. Beda loh ya, tinggalkan sama jauhi beda. Saya ulang, tinggalkan sama jauhi beda. Nah, orang yang meninggalkan belum tentu menjauhi, tapi orang yang menjauhi pasti meninggalkan. Contoh, nah, minuman ini. Nah, saya jauhi minuman tersebut, jauh, saya nggak dekat, ya. Tetapi saya tinggalkan minuman ini, belum tentu saya jauh. Bisa jadi minuman ini dekat, tapi saya katakan saya tinggalkan minuman ini karena minuman ini berbahaya. Tapi dia masih dekat. Makanya meninggalkan belum tentu menjauhi, tapi menjauhi meninggalkan. Nah, bisa jadi dia meninggalkan, dia menjauhi zina, dan dia juga tinggalkan zina. Orang yang meninggalkan zina belum tentu menjauhi zina, belum tentu. Saya tidak berbuat zina, tapi dia masih dekat dengan perbuatan zina, meskipun dia tidak berbuat zina. Nah, seperti itu. Makanya ini menunjukkan kata Nabi jauhi semua yang dilarang, jauhi. Nah, jauhi. Kita lanjutkan yang keempat, yaitu konsekuensi syahadat kepada Rasul. Yang keempat, an la ya'budallaha
kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh beribadah kecuali harus ada dalil. Tidak boleh beribadah dengan memakai dalil opini. Menurut saya itu opini. Makanya kita tidak boleh berbicara agama sesuai opini. Makanya kalau ada seorang ustaz dai, dia menyampaikan kajian, lalu dia mengatakan, menurut saya opini, berarti menurut saya opini. Dia harus katakan qala Allah wa qala Rasul. Tidak boleh opini. Nah, maka beribadah harus ada dalil. Sekarang yang keempat. Nah, yang keempat, hadis di atas menjelaskan tentang keutamaan berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, siapa yang mentaatiku maka dia masuk surga, dan siapa yang tidak mentaatiku maka itulah orang yang enggan. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balasannya adalah surga. Nah, balasannya adalah surga. Lihat, disebutkan di dalam sebuah hadis. Nah, disebutkan di dalam sebuah hadis yang mana hadis Muslim, hadis yang ke-1943. Nah, disebutkan oleh Iyas bin Salam al-Aqwa bahwasanya Nabi pernah duduk dengan seorang laki-laki. Lalu laki-laki itu makan dekat dengan Nabi dengan tangan kirinya. Makan duduk dengan Nabi dengan tangan kiri. Diingatkan oleh Nabi, qul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Orang itu berkata, aku tidak bisa, karena dia tidak. Dia kebiasaan makan dengan tangan kiri. Rasul kaget, tidak bisa, padahal tangannya tidak cacat, tidak cacat. Lalu kata Nabi, makanlah dengan tangan kanan. Tidak bisa, katanya Nabi. Tidak ada yang menolak apa yang aku perintahkan kecuali perasaan sombong. Maka tangan orang itu kemudian tiba-tiba lumpuh, gak bisa dipakai untuk menyuapkan atau mengangkat ke mulutnya. Dua-duanya lumpuh. Ini belum di akhirat, ini belum di alam kubur. Ini masih hidup gara-gara gak taat sama kata-kata Nabi, lumpuh tangannya. Maka setiap kaum muslimin yang tidak taat kepada Rasul SAW, maka dia akan ditimpa azab yang pedih. Sebagaimana Allah berfirman, surat yaitu An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut ditimpa cobaan dan ditimpa azab yang amat pedih. Oleh karena itu, maka mari bersama-sama kita yaitu berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, pelajaran yang bisa diambil, hadis ini menjelaskan tentang surga dan neraka itu sudah ada. Sudah ada. Buktinya Nabi tadi mengatakan, siapa yang taat kepadaku masuk surga. Siapa yang durhaka kepadaku maka tempat itulah orang yang enggan. Berarti Rasul menyebut surga, surga sudah tercipta. Sekarang pun surga sudah ada. Apakah di dalamnya sudah ada isinya? Belum, karena belum kiamat, belum yaumul hisab. Berarti tempatnya masih kosong. Nah, jadi ini menunjukkan surga dan neraka sudah diciptakan, dan ini bukan fiktif. Siapa yang beriman kepada surga Allah dan juga kepada neraka Allah, yakin surga dan neraka itu ada, maka dia termasuk orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan termasuk ciri orang-orang yang bertakwa. Terakhir penutup yang nomor 6, di antara bentuk sikap durhaka kepada Nabi yang merupakan tidak akan masuk surga. Nah, yang enggak ingin masuk surga, di antara bentuknya ada 6. Bentuk durhaka kepada Nabi itu ada 6. Bentuk durhaka kepada Nabi itu ada 6. 1. Mengunjungi kuburannya secara khusus. Mengunjungi kuburan Nabi secara khusus. Nah, contohnya orang yang berangkat haji atau orang yang menunaikan umrah, begitu sampai di kota Madinah, dia tidak melakukan sholat tahiyatul masjid, tetapi dia langsung masuk terus sampai ke makam Nabi dalam rangka ingin mengucapkan salam dan sholawat kepada Nabi. Ini tak boleh. Etikanya yaitu sholat tahiyatul masjid dulu. Lalu kalau memang sudah masuk waktu sholat berjamaah, ikut dulu bersama imam. Setelah itu kemudian boleh ke makam Nabi dan seterusnya. Jadi siapa saja yang mereka haji atau umrah meniatkan dari tanah air, saya ke sana pengen yaitu ziarah ke kubur Nabi, bukan ziarah ke Masjid Nabawi, tapi ziarah ke kubur Nabi, bukan Masjid Nabawi, maka
termasuk durhaka kepada Nabi SAW. Kenapa? Sebab Nabi bersabda, riwayat Muslim, la tushaddu rihal illa salasati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali di 3 masjid. Apa itu? 1, Masjid Hada, masjidku ini. Rasul bilangnya masjid. Rasul tidak bilang tuh bilangku ini. Enggak. Rasul bilangnya masjid. Maka kalau kita pergi ke sana, tujuannya hanya untuk ke makam Nabi, bukan ziarah ke masjidnya. Inilah bentuk durhaka kepada Rasulullah SAW karena menyelisih hadis tersebut. Yang kedua Masjidil Haram, yang ketiga Masjidil Aqsa, Palestina. Nomor 2, bentuk sikap durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, bertawassul kepada Nabi setelah meninggal dunia dengan memanggilnya atau dengan menyebut kemuliaannya. Tak boleh. Jadi banyak orang-orang kita ini kalau umroh, saya kalau biasa membimbing jamaah umroh itu, nah banyak di antara mereka itu yang mereka mintanya tidak langsung kepada Allah, tetapi melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, ya Rasulullah, sampaikan hajat kami kepada Allah. Benar ini? Ya benar, karena beliau telah wafat. Tetapi ketika beliau masih hidup, boleh. Banyak sahabat kita tolong, wahai Rasulullah, doakan kami. Boleh, hidup. Beliau sudah wafat, maka langsung saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, yaitu bahkan ada sebagian jamaah kita ketika di Masjid Nabawi, khususnya melewati makam Nabi. Makam Nabi itu kan ada lubang-lubangnya, pintunya ada 3 lubangnya. Nah, kadang-kadang jamaah kita ini memasukkan secari kertas ke dalam lubang tersebut. Ada yang foto dirinya dimasukkan. Saya tanya, kenapa Pak sampai kok masukkan fotonya? Supaya nanti di hari kiamat Rasul kenal sama saya. Padahal di dalam hadis Rasul itu bisa kenal dengan kita karena bekas air wudhu kita. Ya, Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenali umat-umatmu setelah engkau wafat? Dia, gimana caranya? Kenal sama kita itu gimana? Kata Nabi, min asaril wudhu, dari bekas air wudhunya. Sebab nanti di hari kiamat orang yang suka wudhu itu mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Maka aku bisa kenali dia adalah umatku karena bekas air wudhu. Gak perlu foto kita masukkan, apalagi dikasih nama. Ya, sama namanya di sini. Sama namanya. Antum sama namanya? Hah? Musa. Gak perlu. Ya, dikasih nama fotonya misalnya ya. Musa gak perlu. Ya, seperti itu. Musa bin Bani Israel atau Musa bin Fakultas Kedokteran. Gitu ya. Ada Musa bin Bani Israel. Ya. Itu ada Musa bin Fakultas ya. Fakultas Kedokteran. Kita baca yang ketiga, mengamalkan ibadah dengan berdasar pada hadis palsu. Banyak yang kayak begini. Jadi dia ini beribadah, dalilnya pakai hadis dhaif. Banyak. Padahal Nabi sudah memberi ancaman. Apa kata Nabi? Man haddasa anni hadisan wa huwa yara annahu kadibun fa huwa ahadul kadibin. Artinya, siapa yang menyampaikan sebuah hadis dariku padahal ia tahu hadis itu palsu, maka ia termasuk salah satu dari 2 pendusta. Hati-hati, jangan dikit-dikit kola rusul kan nggak paham. Belajar dulu ilmu hadis, tanya yang lebih paham, maka sampaikan contoh mereka yang memakai hadis palsu ketika beribadah. Contoh, yaitu misalnya ini doa berbuka puasa, yaitu doa berbuka puasa. Allahumma gimana? Biasanya saya dibaca Allahumma lakas sumtu. Nah itu doa berbuka puasa. Allahumma lakas sumtu wa ala rizkika akhtartu, dan seterusnya. Hadis itu dhaif. Sedangkan doa buka puasa yang sahih, dhahabat domau wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Contoh lagi, ada orang itu yang dia beribadahnya gak pakai dalil. Contoh, Mas, orang bersin itu disunahkan baca apa? Alhamdulillah. Ini ada orang sendawa baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana dalilnya? Gak ada. Alhamdulillah itu bersih. Alhamdulillah. Tapi sendawa, orang mana ini? Orang Jawa
masalah yaitu shaum, belum masalah zakat, belum masalah haji dan seterusnya. Banyak sekali. Lalu kemudian yang keempat, menciptakan sholawat-sholawat yang menyimpang. Contohnya, sholawat itu yang diakui cuma satu. Sholawat itu yang benar cuma satu. Sholawat Ibrahimiyah. Versinya ada 8. Sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang disyariatkan. Versinya 8. Sholawat yang kita baca itu ketika sholat, itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah itu sholawat Ibrahimiyah. Itu benar versinya 8. Apa saja Ustaz? Ada yang begini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. 2 kali innaka Hamidum Majid. Versi kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. 1 innaka Hamidum Majidnya. Versi ketiga ada tambahan fil alamina innaka Hamidum Majid. Versi yang keempat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang benar. Jadi versi-versi tadi itu benar semua. Namanya sholawat Ibrahimiyah. Adapun sholawat-sholawat yang beredar seperti sholawat badan, ya, maka tentunya ini tidak bersumber pada hadis yang sahih. Bahkan antum kalau baca itu isinya sholawat badan, artinya menuhankan Rasulullah SAW, menuhankan Nabi kita, mengkultuskan Nabi kita. Begitu. Dalam sholawat itu ada yang bunyinya begini: Anta Samsun, Anta Badrun, Anta Nurun fawqa nurin. Gitu ya. Anta Isiru wa Bali. Engkau adalah cahaya matahari, engkau adalah bulan, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Siapa cahaya di atas cahaya? Allah. Tapi dia tempatkan Rasul bersanding seperti Allah. Hanya contoh lagi, sholawat nariyah. Lihat sholawat nariyah teksnya. Kalau punya, coba lihat teksnya. Jangan tulisan Arabnya, teksnya itu penting. Apa itu? Bunyinya kan begini sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil muqab wa tanfariju bihil qurab wa tuddu hawaij dan seterusnya. Anda tahu teksnya bunyinya begini. Tidak ada yang bisa menghilangkan kesusahan kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa menghilangkan kesedihan kecuali Nabi Muhammad. Mana mau tanya ini? Yang bisa menghilangkan sedih dan susah siapa? Selesai. Menuhankan Nabi SAW. Ini kesalahannya di situ. Makanya nggak kita pakai karena yaitu 1, hadisnya tidak jelas, 2, terjemahannya menyimpang, 3, Rasul nggak pernah ngajarkan. Ya. Makanya banyak sholawat-sholawat yang beredar. Terus yang kelima, memuji-muji Nabi berlebihan sampai pada tingkat kemusyrikan. Ya. Lihat, Nabi bersabda dalam hadis Bukhari. Saya baca, diperhatikan. Kata Nabi, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam fa inna ma ana abdu. Janganlah kalian memuji, memuliakan saya seperti anaknya Maryam, yaitu Isa. Anda mau tanya sama antum semua, Nabi Isa itu diapakan oleh orang Nasrani? Dijadikan apa? Dijadikan apa? Tuhan. Jadikan Tuhan, ya. Dewa apa ini? Tuhan penyelamat dan seterusnya. Maka kata Nabi, jangan kalian menyamakan aku, memuji aku berlebihan seperti yaitu anaknya Maryam, Isa. Anda lihat, maaf. Kaum muslimin sudah mulai menipu mereka. Orang-orang Nasrani. Contoh ya. Pernah lihat nggak isinya gereja? Pasti di situ ada patungnya Nabi Isa. Oke, sudah ya. Lihat di masjid-masjid kaum muslimin, atau di sini ada nggak ya? Contoh, menempatkan lafaz Allah Muhammad bersanding. Ini nggak boleh kata para ulama. Atau Allah ada di atas, Nabi Muhammad ada di bawah. Nggak boleh, karena tulisan Arab sudah terjadi di zaman Nabi dan tidak ada satupun
lembaran kelopak kurma. Tidak ada satu. Jadi jangan di rumah kita ada lafaz Allah Muhammad Rasulullah. Nah, Ustaz supaya rumahnya barokah. Rumah barokah tidak harus digantungkan itu. Tidak. Tetapi lakukan semua sunnah-sunnah Nabi, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak memuji Nabi berlebihan. Ya, berlebihan sampai pada taraf yaitu menuhankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam terakhir merayakan atau mengagungkan bekas-bekas Nabi yang sama sekali tidak disyariatkan untuk diagungkan. Contohnya, ya, saya pernah bawa jamaah umroh itu orangnya agak aneh dikit. Agak anehnya itu begini, Ustaz, ini ngomongnya belum di Indonesia. Coba di Indonesia saya bisa menasihati. Ini masalahnya sudah sampai di Madinah, di Mekah, baru dia ngomong, Ustaz, saya itu pengen Ustaz umroh kali ini Ustaz, itu saya pengen napak tilas, mengikuti betul Rasul. Saya pengen Ustaz naik onta itu di gurun pada pasir. Tak bilang jangan cari perkara, ya. Jangan cari perkara, ya. Tidak perlu Pak. Ada mobil kenapa naik onta, ya. Lagian Pak itu bahaya. Nah, belum lagi juga pada pasir ini kalau sudah badai luar biasa. Nah, tidak perlu nekat. Dia sama beberapa orang teman-temannya dan keluarganya jam 1 malam keluar dari hotel, nah nyewa taksi menuju ke padang pasir. Begitu sampai di padang pasir, nah entah dia dapat onta dari mana, nah entah sewa atau bagaimana, polisi itu kan selalu patroli dan seterusnya. Dia ditangkap, dimasukkan di kantor polisi, polisinya telepon, nah, karena dia pakai ID card, yaitu gelang, ada yang dikalungkan, telepon di saya, ya Syekh. Nah, kata dan seterusnya, nah ada jamaah, ya, baik ini jamaah saya datangi, saya bilang apa? Ya, saya bilang apa? Ya, oh iya Ustaz, mau ini Ustaz kepingin apa? Tunas macam-macam dan seterusnya. Nah benar, Nabi tidak mensyariatkan. Ada lagi di Bukit Uhud itu gua. Nabi pernah masuk ke gua itu ketika rahangnya Nabi pecah. Pada saat perang Uhud itu Nabi pakai baju besi kan rangka gua. Rangka gua itu pecah. Baju rangka gua pecah. Rahangnya pun kena. Itu Nabi masuk gua itu lalu Nabi menempelkan di batu itu. Batu itu memang dibilutin begini. Itu bekas menempelnya pipi Nabi SAW di situ. Sambil Nabi menangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalah perang Uhud kaum muslimin. Nah, perang Badar kita menang. Nah, banyak orang yang masuk situ hanya untuk apa? Untuk menempelkan pipi saja. Nah, ya. Mending Anda tempelkan sama istri Anda, lebih nikmat. Ya daripada sama batu. Nah, ya Allah. Nah, jadi tidak benar ini ya. Oh, apa ini terlalu berlebihan dan seterusnya. Ini semua tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, itu saja apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Sudah lewat dari setengah 5, saya mohon maaf dari waktu yang dijadwalkan. Mungkin ya 1 aja atau 2 maksimal. Barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Baik. Iya, saya jawabkan dari kertas saja ya. Membaca alhamdulillah setelah sendawa, tetapi karena bersyukur telah dihilangkan rasa lapar, itu apa tidak diperbolehkan? Ya, setiap melakukan sesuatu harus ada dalil. Tidak ada dalil. Apa Rasul tidak pernah sendawa? Apa Rasul tidak pernah bagian itu? Pernah. Apakah ada dalil Rasul sendawa baca hamdalah? Yang ada bersih. Selesai. Jadi jangan beropini kalau untuk bersyukur kepada siapa orang yang paling bersyukur? Rasul. Saking bersyukurnya Rasul, Nabi kalau sholat tahajud sampai bengkak kakinya karena ingin disebut hamba yang pandai bersyukur dengan membalikkan tangan. Jadi bukan begini, bukan, tapi begini. Ya? Itu ditanya tidak boleh bersuara karena suara yang dikeluarkan itu adalah ditertawakan oleh syaitan. Ya, seperti itu. Dan tidak ada bacaan misalnya a'udzubillah minasyaitonir atau astagfirullah. Ya, kan? Terus ketika menguap ketika sholat menguap, maka tuntunannya dari Nabi itu menggigit giginya dengan di bibir bawahnya, ditahan. Jadi bukan ketika sholat terus. Ada kan kalau sholat terus gini terus gini, enggak, ditahan. Itu di dalam sholat.
bahwasanya dua orang sejajar mundur atau sejajar atau mundur salah satu. Kalau imam satu, makmum satu sejajar. Imam sama makmum, makmumnya satu sejajar. Laki-laki maupun perempuan, ya sejajar. Perempuan kalau bermakmum banyak orang tetap sejajar. Imam dengan makmum. Kalau laki-laki, kalau makmumnya satu sejajar, makmumnya dua baru mundur ke belakang, imam di depan, dua orang makmum di belakang. Nah, wallahu a'lam bishawab, itulah pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meridhai semua amal ibadah kita. Saya mohon maaf apabila di sana sini terdapat kekurangan, kesalahan atau sesuatu yang tidak menyejukkan hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan yaitu insya Allah nanti ditutup sendiri ya kafaratul majelis. Dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini kalau mau di fotokopi diperbanyak. Alhamdulillah pertemuan sore hari ini berakhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita dalam dunia akhirat, dan semoga kita bisa dengan ikhlas dan tidak mengalami dalam keseharian kita. Untuk menutup rangkaian acara sore hari ini, selanjutnya kita berdoa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita selama majelis. Silakan. Terima kasih.